Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vina Husna dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19202241056. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Dan yang kedua, materi yang kita pelajari di dalam psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, langsung saja. Yang pertama, arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Nah, menurut Muhyiddin Syah tahun 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan itu sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi guru ataupun seorang pendidik. Nah, karena menjadi seorang guru atau seorang pendidik itu diperlukan untuk memahami sifat manusia atau tingkah laku dari siswa dan untuk mencari solusi permasalahan siswa dalam belajar. Nah, begitu arti penting psikologi pendidikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan arti penting mempelajari psikologi pendidikan, nah, terutama pada guru dan seorang pendidik. Nah, langsung saja kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu kita membahas materi yang dipelajari pada psikologi pendidikan. 1. Perkembangan anak. Perkembangan yaitu proses yang menunjukkan bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam pola yang beraturan, serta berkaitan dengan aspek kemampuan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa. Misalnya, seorang anak menjadi lebih cerdas dalam berbicara. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak: faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor nutrisi. Aspek-aspek perkembangan anak: perkembangan kognitif, moral, sosial, dan emosi. 2. Perkembangan remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu remaja awal, pertengahan, dan akhir. Perkembangan moral remaja itu ada 3 tahap: tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan tahap post-konvensional. Perkembangan sosial remaja. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Perkembangan kognitif remaja itu ada 2. Yang pertama, pemikiran operasional formal, dan yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Perkembangan emosi pada remaja itu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta. 3. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu itu ada 2, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, intelijensi, yaitu salah satu kemampuan yang dimiliki manusia. Yang kedua, kepribadian, pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang dipakai seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Kemudian, gaya belajar itu ada 3 tipe, yaitu visual, auditif, dan kinestetik.
Dan yang terakhir, temperamen, yaitu gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. 4. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Kemudian ciri-ciri teori behavioristik menurut Ahmadi. Yang pertama itu mementingkan pengaruh lingkungan. Kemudian mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang terakhir, dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial dan error. Lima, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Nah, lalu prinsip dasar teori belajar kognitif itu didasarkan pada 4 prinsip dasar pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kemudian pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Lalu belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir itu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. 6. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Semboyan yang beliau pakai adalah yang pertama itu Lutwuri Handayani, yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang kedua, Ing Madyok Mangunkarso, artinya itu di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang terakhir itu Ing Ngarso Sing Tulodo, itu artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Cara siswa belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu tergambar dalam konsep 3N. Niteni itu berarti proses pencarian dan penemuan makna suatu objek. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengasah ketajaman alat indera dalam pendidikan. Selanjutnya, yang kedua itu niroke, atau yang berarti meniru. Dalam proses meniru, khususnya pada kanak-kanak, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kanak-kanak itu mempunyai keinginan untuk meniru segala apa yang menarik perhatiannya. Sebagian besar kemampuan, keterampilan, dan perilaku anak adalah proses peniruan, khususnya orang tua. Misalnya berbicara, perilaku, bermain, dan sebagainya. Demikian begitu penting peran keluarga dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir itu nambai, yang berarti menambah atau mengembangkan. Dalam proses ini ada proses kreatif dan inovatif untuk memberi warna baru pada model yang ditiru. Proses nambai inilah yang diharapkan terjadi dalam diri siswa. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita tidak meniru belaka, tetapi juga mengelola.
7. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana diharapkan dengan teori belajar humanistik ini, manusia bisa mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, sehingga manusia bisa mengali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan interpersonal sosial, memperkaya diri, menikmati hidup, dan juga masyarakat. Kemampuan untuk membangun diri secara positif ini sangatlah penting dalam pendidikan sebab sangat berkaitan dengan keberhasilan akademik. 8. Lingkungan belajar. Menurut Hadi Kusumo, lingkungan belajar adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki material dan rangsangan dari dalam maupun dari luar individu yang bersifat psikologis, fisiologis, dan sosiologis kebudayaan. Lingkungan yang dapat menjadi lingkungan belajar dan menjadi pengaruh untuk individu, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 9. Motivasi belajar. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut pendapat Muziana, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu faktor internal, yaitu faktor yang dialami dan dihayati siswa seperti sikap belajar, motivasi, konsentrasi, rasa percaya diri, intelijensi, cita-cita belajar, dan kebiasaan belajar. Dan faktor eksternal, yaitu dari luar yang berpengaruh pada aktivitas belajar, seperti guru, sarana prasarana, lingkungan, dan kurikulum sekolah. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah itu yang pertama bisa pemberian nilai atau poin, terus kemudian pemberian hadiah. Yang ketiga itu adanya kompetisi, itu juga dapat memotivasi. Terus keempat, ego involvement. Kelima itu memberi tes. Keenam, pemberian pujian. Ketujuh, pemberian hukuman. Dan kedelapan, adanya minat. 10. Evaluasi belajar. Evaluasi hasil belajar itu adalah evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Prinsip evaluasi hasil belajar itu ada 4, yaitu kontinuitas, yaitu dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, komprehensif, harus mencakup seluruh aspek. Yang ketiga itu objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu instrumen yang baik, harus menggunakan instrumen evaluasi yang baik dan sesuai. 11. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Adanya kesulitan belajar tersebut dapat diketahui atas dasar yaitu grade level, yaitu apabila anak tidak naik kelas sampai 2 kali. Age level itu terjadi pada anak yang umumnya tidak sesuai dengan kelasnya. Kemudian intelijensi level itu terjadi pada anak
yang mengalami underachiever. Dan yang terakhir itu general level, terjadi pada anak yang secara umum dapat mencapai prestasi sesuai dengan harapan, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak dapat dicapai sesuai dengan kriteria atau sangat rendah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 11 materi yang ada di psikologi pendidikan. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih maju. Nah, yang pertama itu memperhatikan gaya belajar siswa agar guru itu mudah memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswa juga mudah memahami dalam pembelajaran tersebut. Nah, banyak siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, dalam psikologi pendidikan itu biasa disebut perbedaan individu. Nah, masalah siswa yang memiliki perbedaan individu itu juga dapat diatasi dengan 3 gaya belajar. Nah, 3 gaya belajar itu digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi lebih baik. Nah, yang pertama itu gaya belajar auditif. Nah, itu pendengaran. Nah, kita dapat memberikan seperti audio, video. Terus kemudian yang kedua itu visual. Visual itu berupa lebih peka pada melihat atau pada gambar. Nah, itu bisa dicontohkan dengan video atau ya video kan itu sudah bisa termasuk juga dalam pendengaran penjelasan juga. Nah, yang ketiga itu kinestetik. Nah, kinestetik itu biasanya anak-anaknya itu lebih suka ke gerak ya. Seperti mungkin bisa dibuat permainan dalam pembelajaran jadi lebih mengasihkan. Jika dalam pembelajaran guru memberikan ragam variasi dalam menjelaskan pembelajaran suatu topik, itu kan lebih asik dengan ragam variasi seperti digabungan auditif, visual, dan kinestetik. Nah, ya contohnya bisa permainan, terus menggunakan model gambar, video, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inovasi yang kedua itu mencoba untuk belajar di luar kelas. Nah, mungkin guru tuh bisa memberikan tugas siswa itu di luar kelas seperti berkunjung di museum atau bangunan bersejarah dan lainnya. Nah, itu kan juga lingkungan dari biasanya di sekolah yang sering di kelas terus-menerus, terus teori dan terus-menerus. Nah, kemudian memberikan tugasnya itu di luar kelas itu kan biasanya lebih mengasihkan dan juga memotivasi untuk lebih semangat dalam belajar. Jadi kalau misalnya siswa untuk belajar di luar kelas itu kan pasti kondisi atau lingkungan berbeda, jadi lebih membuat siswa penasaran mencari ilmu. Nah, kemudian juga tadi memotivasi semangat belajar dari siswa. Selanjutnya inovasi yang ketiga itu guru atau seorang pendidik itu memberikan contoh implementasi dari suatu pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Nah, di dalam pembelajaran itu pastikan ada contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Nah, jadi diberikan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting agar siswa itu juga memiliki attitude yang bagus. Nah, contohnya saja jika ada seorang siswa yang pintar tapi tidak memiliki attitude yang bagus dengan seorang siswa yang biasa saja tetapi memiliki attitude yang bagus, itu lebih baik mana? Nah, pastinya kan lebih baik seorang siswa yang biasa tapi memiliki attitude yang baik. Karena sama saja kan seorang siswa jika dia hanya pintar tapi tidak memiliki attitude atau sopan santun dalam menghormati orang tua atau guru atau masyarakat lain itu buruk, itu kan sama saja tidak menjadi siswa yang baik, itu malah siswa yang kurang baik. Nah, maka dari itu guru atau seorang pendidik itu sangat penting dalam memberikan pembelajaran yang menambahkan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga ataupun kehidupan nyata. Nah, itu semua 3 hal yang saya jelaskan di dalam video ini. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.